maghrib dalam rangka agar bisa mengikuti kajian lebih awal. Namun qadarullah wa masya'a fa'al. Kita berharap agar bisa tepat waktu, namun ada kendala dan walhamdulillah kajian tertunda selama 1,5 jam. Dan insyaallah penantian Bapak Ibu dari mulai maghrib sampai isya nggak ada yang sia-sia. Walaupun bisa jadi Anda cuma ngobrol sama temennya, bahas masalah utang ya. Yang bapak-bapak nyinggung poligami ya. Atau bahas masalah bisnis yang belum selesai. Tapi insya Allah sepanjang Anda di sini diam dalam rangka untuk menunggu ibadah berikutnya, itu yang disebut dengan apa tadi? Ar-ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ar-ribat, mengikat sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Semoga kalau ada seperti ini lagi bisa makin ramai dan Anda tetap bisa bertahan walaupun sampai subuh. Sanggup nggak? Insya Allah. Masya Allah. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas harta haram atau transaksi haram di sekitar kita. Di zaman ini masih ada orang yang mau membicarakan masalah halal haram. Itu hal yang istimewa. Karena manusia yang dikecualikan dalam kondisi umum jumlahnya lebih sedikit. Manusia yang dikecualikan dari kondisi umum jumlahnya lebih sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Yang dikecualikan umumnya lebih sedikit. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tentang keadaan akhir zaman yang dialami oleh umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia ambil harta. Aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Makna tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, ada dua. Yang pertama, dia nggak peduli aturan, sehingga dia tahu kalau ini haram, dia tahu ini dilarang. Semua orang tahu dan sepakat sogok itu haram. Tapi praktek sogok di sekitar kita banyak nggak, Pak? Semua orang tahu yang namanya gratifikasi itu haram. Tapi praktek seperti ini bahkan terencana, banyak sekali. Semua orang tahu bahwasanya harta yang bukan miliknya itu haram untuk dimiliki. Tapi banyak orang yang melakukan praktek pelanggaran, misalnya sisa anggaran yang seharusnya dikembalikan tapi tidak dikembalikan, atau ada perjalanan dinas fiktif yang sebenarnya nggak ada tapi kemudian uangnya dibagi-bagi, atau rapat fiktif cuman tanda tangan dapat amplop. Ada banyak seperti itu, banyak. Dan masih banyak lagi, misalnya penipuan dalam masalah transaksi, ngurangi timbangan, kemudian kadang terlalu berlebihan dalam menaikkan harga barang dan seterusnya. Aneka pelanggaran terjadi di masyarakat dan mereka nggak peduli mana yang halal mana yang haram. Sampai mereka punya motivasi, hari gini nyari yang haram aja susah, mikir yang halal. Tujuannya apa? Saling memotivasi manusia untuk bertahan kepada yang haram, seolah-olah itu jadi alasan. Kalau Nabi SAW pernah memberikan batasan, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya ada perkara syubhat. Saran yang beliau sampaikan untuk perkara syubhat gimana, Pak? Dihindari atau dicari alasan? Dihindari. Beliau menyampaikan, faman ittaqa syubhat, ketika dia meninggalkan syubhat. Nabi SAW menyebut haram, halal jelas, pertengahannya syubhat. Syubhat tinggalkan. Sekarang nggak kayak gitu, Pak. Yang haram carikan alasan biar jadi syubhat. Kalau sudah jadi syubhat, masukkan ke yang halal. Sehingga jangankan meninggalkan yang syubhat, yang haram saja dicarikan alasan biar jadi syubhat. Kalau sudah jadi syubhat, kan masih syubhat, Pak Ustadz, remang-remang, gak jelas. Kalau sudah gak jelas, nanti diarahkan kepada yang halal.
jadinya semuanya serba boleh. Waliyadzubillah, demikianlah kondisi ketika seseorang sudah terlalu sering mengkonsumsi sesuatu yang haram sampai dia belani yang haram ini, bahwasanya ini belum jelas, ini masih khilaf, ini dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Orang tidak peduli tentang halal haram dalam arti apa? Mereka tidak peduli aturan. Yang kedua, la yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dalam mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maknanya adalah nggak mau belajar. Ini lebih parah daripada yang pertama. Sehingga dia nggak gubris aturan, nggak mau mengenal, nggak mau belajar. Anda misalnya melakukan survei, Pak, di lapangan secara langsung dari seluruh pengguna pasar, masyarakat yang ada di pasar, berapa persen, Pak, yang ngerti tentang fikih jual beli? Ada nggak misalnya mereka ditanya, Anda keliling lakukan sosial eksperimen, tolong sebutkan rukun jual beli, ngerti nggak kira-kira? Banyak yang nggak paham. Syarat jual beli itu apa? Nggak ngerti. Pembatal jual beli nggak paham. Dan mereka sama sekali nol, blank tentang masalah yang namanya halal haram, fikih jual beli, nggak ngerti sama sekali. Jangankan mau belajar, kadang sudah disuguhkan saja tidak mau mendekat. Apalagi sebagian orang merasa ketakutan, kalau kamu belajar seperti ini, awas lah ya, nanti akan banyak yang dilarang, sehingga dia menghindar. Demikianlah realita yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kejadian di tengah umat beliau di akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu sedang kita lalui. Bisa jadi zaman itu saat ini sedang kita lalui. Banyak orang yang gak kenal tentang fikih jual beli, gak kenal tentang halal haram, dan banyak orang yang sudah tahu hukumnya tapi tetap dilanggar. Zaman itulah yang sedang kita lalui. Karena itu jamaah, ketika masih ada orang yang mau membicarakan ini, mau mendengarkan ini, berarti mereka adalah orang yang dikecualikan oleh Allah. Tidak sebagaimana umumnya mereka yang gak peduli dengan yang namanya aturan. Ada orang yang masih mau dengar berkaitan dengan masalah hukum halal haram. Baik. Selanjutnya, terkait masalah hal yang haram, ada 3 pengantar yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa sesuatu yang haram itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang halal. Kok bisa, Pak? Karena yang haram itu pengecualian. Kaidahnya kan begini, hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Hukum asal muamalah adalah halal mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Kenapa? Karena dia dikecualikan. Sebagai contoh, ada 100 peserta yang terdaftar. Kemudian Anda membuat kalimat, semua siswa hadir kecuali 98. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah, Pak? Karena yang dikecualikan lebih banyak. Kalimat ini salah. Yang benar gimana? Semua tidak hadir kecuali 2. Sehingga ketika Anda menyebutkan kecuali sekian, maka angka itu otomatis lebih sedikit daripada yang terkecualikan. Dan inilah kalimat yang bisa kita pahami. Karena itu ketika ada pernyataan hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang, berarti yang dilarang banyak atau sedikit? Sedikit. Karena itu kalau ada orang yang berkomentar, setelah saya belajar, setelah saya ngaji, setelah saya datang ke kajian-kajian itu, rasanya kok banyak yang dilarang, Pak, ya. Dikit-dikit haram, riba, gharar, suruh resign. Isinya cuman itu. Kalau enggak haram, riba, gharar, resign. Semua isinya masalah-masalah haram. Baik, kalau sampai ada komentar semacam ini, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia suudzon kepada syariat. Yang dihalalkan jauh lebih banyak. Anda datang ke pasar, aneka orang berjualan, itu halal semua. Hukum asalnya ya. Selama objeknya mubah kan, transaksinya halal. Jual beli biasa, transaksi halal. Dan masih banyak transaksi-transaksi yang mubah. Yang haram itu sedikit.
Maka orang komentar seperti ini berarti dia suudzon kepada syariat. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa dia berkomentar seperti itu? Karena dia terlalu banyak dan terlalu sering bergelut dengan transaksi haram, sehingga mungkin pada waktu dia tidak diingatkan, aktivitas sehari-hari dalam bermuamalah yang dia lakukan penuh dengan yang haram. Begitu dia ngaji, dia merasa kotoran yang melekat pada dirinya banyak sekali. Maka dia bilang, apa-apa kok dilarang Pak ya, dikit-dikit maju haram, mundur haram, ke kanan haram, ke kiri haram. Saking banyaknya Pak yang Bapak lakukan dalam transaksi haram. Alhamdulillah Bapak masih diingatkan sebelum mati. Coba kalau kemudian sampai mati dia nggak sadar, dosa membawa harta haram itu dibawa ke akhirat, yang tentu akan lebih berbahaya daripada ketika dia tinggalkan pada saat dia di dunia. Kesadaran di dunia, kemudian dia mengakui salah, ada peluang taubat, sehingga dia punya harapan semoga di akhir hayatnya dosa-dosa riba yang dia miliki nggak kebawa sampai akhirat. Coba sampai ke bawah ketika dia mati, ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkannya, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Mau ngomong apa kita? Maka saat dia sudah diingatkan sebelum mati, anugerah nggak bagi dia Pak? Anugerah. Dan banyak orang kadang diingatkan oleh Allah dengan cara lemah lembut, dan kadang diingatkan oleh Allah dengan cara yang lebih keras. Ada orang misalnya dia diingatkan dengan cara yang lemah lembut. Lemah lembut bentuknya apa sih Pak? Ya model kajian seperti ini. Dia datang, dia dengar, dia cerna dalam hati, lalu dia sadari, dia taubat. Lemah lembut. Ada yang pakai cara seperti ini nggak mempan dia, mental ya. Maka Allah ingatkan dia dengan cara yang kedua. Dia mengalami bangkrut, usahanya jatuh, punya masalah keluarga, bahkan sampai ada yang mengalami sakit parah, kecelakaan dan seterusnya. Setelah itu dia tobat. Ada kayak gitu? Andaikan orang ini nggak kecelakaan Pak, nggak tobat itu Pak. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia menyampaikan testimoninya. Dulu saya pengusaha seperti ini, setelah itu saya bangkrut, saya punya masalah keluarga saya ini. Setelah itu dia tobat. Nah, batin saya komentar ya, karena di depan orang ini, andaikan Bapak tidak bangkrut, mungkin nggak tobat Pak. Andaikan dia nggak bangkrut, mungkin transaksi riba jalan terus. Begitu dia bangkrut, berhenti kan? Berhenti. Dia kapok, setelah itu dia tobat, kemudian dia mulai dari nol, dan banyak yang seperti itu. Maka terkadang ada orang yang diingatkan oleh Allah dengan cara seperti ini. Ada juga orang yang dia dulu orang yang suka berbuat maksiat, sampai dia mengalami kecelakaan yang sangat parah, banyak tulangnya yang patah ya. Tapi dia masih hidup, kemudian dia selamat, sembuh, sehat. Setelah sehat, dia tobat. Dia belajar sunnah, dia ngaji, dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian dia menyampaikan, dulu sebelum saya mengalami kecelakaan, saya itu kayak gini orangnya. Alhamdulillah sampean kecelakaan. Coba kalau nggak kecelakaan, tobat nggak kira-kira? Mungkin dia nggak tobat. Mungkin dia masih mengkonsumsi khamr, mungkin dia masih berbuat maksiat A, berbuat maksiat B, karena dia merasa punya banyak fasilitas, harta dia miliki. Begitu dia terjatuh, dia tobat. Banyak yang tobat setelah dia keluar dari penjara. Jadi ada sebagian orang yang dia tobat setelah dapat musibah, baik musibah fisiknya maupun musibah ekonomi. Itu salah satu cara Allah mengingatkan mereka. Baik. Maka selagi mungkin di antara kita ada yang masih bergelimang dengan aneka maksiat dalam muamalah, selagi belum diingatkan dengan cara keras, masih ada peluang untuk mendekat dengan cara yang lebih lembut. Anda datangi majelis ilmu, dari situlah kita bisa mendapatkan peringatan. Selanjutnya dicerna dengan batinnya yang bersih, bertobat, tinggalkan sesuatu yang haram. Baik. Catatan yang kedua, bahwa umumnya sesuatu yang haram digantikan oleh Allah dengan yang halal. Umumnya, saya sampaikan umumnya, tidak semuanya. Contohnya gimana Pak? Allah haramkan riba, dan gantinya apa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah sebutkan kontras antara jual beli dengan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga ketika orang bicara, "Pak, riba haram, solusinya apa?" Jangan cuma mengharamkan. Nah, itu jual beli. Praktek jual beli halal. Allah halalkan jual beli. Contoh yang lain. Coba Anda sebutkan transaksi yang mirip seperti judi, namun dia halal. Apa? Arisan? Masya Allah, bukan ya? Apa? Bermain koin. Permainan koin. Masukkan uang, capit boneka. Itu judi juga ya, nggak boleh ya. Ada nggak yang mirip seperti judi tapi dia halal? Hah? Lelang itu jual beli. Asuransi gharar ya. Nggak boleh. Lomba mana? Nanti nunggu 17-an, Pak. Yang Anda bisa lakukan kapanpun. Menabung, bukan ya. Yang lebih tepat investasi ya. Orang invest ya. Misalnya si A punya modal. Ini saya invest 10 juta. Sudah? Yang ngerjain siapa? Orang lain. Sehingga dia cuma naruh duit 10 juta, tunggu sudah. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Orang judi taruhan berapa? 10 juta. Udah nunggu, nanti akan dikocok. Hasilnya gimana? Gak tahu. Ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah. Yang ini mubah, yang itu disalah, yang itu salah, yang itu haram. Kenapa? Karena yang ini ada usaha real, dan itulah praktek mudharabah. Sementara yang satunya hanya dari permainan yang tidak jelas, gambling, untung-untungan, dan itu permainan judi. Baik, dan masih banyak yang lainnya. Anda kalau merenungkan, terkadang kita melihat betapa Allah memberikan syariat ini yang luar biasa, sehingga membuat kita semakin bersyukur menjadi seorang muslim. Karena Allah sediakan syariat bagi hambanya yang mukmin ini, syariat yang memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan ada beberapa praktek yang kita lakukan mirip seperti prakteknya orang non-muslim, namun yang satu mengantarkan ke surga, yang satu kalau meleset iman nyemplung neraka. Contoh, Pak ya, ada praktek yang dilakukan oleh non-muslim. Mereka bertapa. Ada bertapa, Pak? Ya, bertapa. Bertapa itu bahasa Arabnya apa? I'tikaf. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengingatkan kepada umatnya, wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini berhala apa yang kalian i'tikaf di hadapannya? Antum laha akifun. Kalian i'tikaf di hadapan berhala. Sehingga Allah menyebut bersemedi di hadapan berhala itu dengan sebutan i'tikaf. Coba, mirip ya? Bahkan non-muslim ketika di hadapan berhalanya, mereka bisa lebih khusyuk ya. Diam dalam satu posisi, tidak banyak bergerak, walaupun gatelan tetap diam. Orang muslim diberi oleh Allah syariat mirip seperti itu, tapi mereka berdiam di dalam masjid, tempat yang dicintai oleh Allah, dalam rangka fokus ibadah. Makanya i'tikaf itu semakin menyendiri makin berkualitas. Sehingga kalau ada orang selesai i'tikaf, dapat apa? Dapat banyak teman baru. Oh, ini gagal i'tikafnya ya. I'tikaf kok teman baru. Nabi SAW kalau i'tikaf ngapain beliau? Masuk ke dalam tenda. Sehingga beliau membatasi diri. Nggak ada fatwa, nggak ada ceramah, nggak ada konsultasi. Masuk dalam tenda. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti pelajaran, memberikan ceramah, beliau ditanya, ngasih fatwa, begitu i'tikaf di stop semuanya, fokus untuk ibadah individu. Karena i'tikaf lebih fokus di sini. Demikian pula misalnya sajen, tahu sajen, Pak? Memberikan sesajian dalam bentuk kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, yang paling murah kepala ayam. Coba ketika kaum muslimin imannya meleset, sama-sama menyembelih binatang, tapi yang satu mengarah kepada penyembahan kepada selain Allah,
syirik besar. Yang satu bukti tauhid kepada Allah dengan berkorban. Sehingga secara praktek mirip, tapi yang satu mengantarkan kepada pahala, yang satu dosa besar, bahkan kesyirikan. Contoh yang lain, al-iqtisam bil azlam, ya, mengundi nasib dengan menggunakan azlam. Orang jahiliyah dulu kan punya kayak gitu ya. Sehingga mereka kalau mau melakukan perjalanan atau mau punya hajat, dia tuliskan di satu wadah ada 3 tulisan, ya, mungkin seperti bambu kecil gitu ya. Yang satu ditulisi Allah yardo, Allah ridho. Yang satu Allah la yardo, Allah tidak ridho. Yang satunya sifar, 0. Makanya angka 0 itu angka Arab. Romawi nggak ada angka 0. Dimasukkan ke dalam kotak, terus tawaf. Selesai tawaf dikocok. Kok keluar sifar 0, dimasukkan lagi, tawaf lagi. Keluar sifar lagi, tawaf lagi. Sampai keluar Allah yardo atau Allah la yardo. Sehingga keputusan dia, ini lanjut rencana atau tidak. Kaum muslimin diajari apa? Kaum muslimin diajari apa? Salat istikharah. Istikharah berapa kali, Pak? Nggak pernah? Pernah? Sekali. Masya Allah, lelaki soleh istikharah cuma sekali ya. Pak Oskan berapa kali? Sekali. Yang kedua nggak istikharah. Rencana yang kedua maksudnya ya. Baik. Jadi kita diajarkan untuk istikharah dalam setiap urusan-urusan yang urgent, yang penting, mendesak dalam hidup kita. Maka jangan istikharah cuma urusan nikah doang, Pak ya. Ada banyak urusan yang kita bisa istikharah. Baik, ini yang kedua. Catatan yang ketiga, Allah tidak punya kepentingan ketika menetapkan aturan. Maka ada yang halal, ada yang haram. Ini kenapa dilarang, ini kenapa nggak boleh. Apakah Allah punya kepentingan, jamaah? Allah ketika membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Sepeser pun tidak. Kalau manusia bikin aturan, mungkin nggak dia punya kepentingan? Mungkin? Sangat mungkin, Pak. Ketika Allah bikin aturan, apakah Allah punya kepentingan? Subhanallah, Allah nggak butuh kepada hambanya. Kita mau taat, mau maksiat, Allah tetap maha kuasa. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Fima yarwi an rabbihi, beliau riwayatkan dari Rabbnya, artinya hadis qudsi. Allah berfirman, Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Kita sebut siapa nama orang yang paling bertakwa hatinya, Pak? Nabi Muhammad SAW. Andaikan seluruh makhluk itu hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai terakhir, jin dan manusia, mereka memiliki hati yang paling durhaka di antara kalian. Anggaplah semuanya berhati iblis misalnya. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Jadi kalau kita taat, kita melakukan kegiatan ibadah kepada Allah, ngikuti aturan dan seterusnya, yang dapat manfaat siapa, Pak? Yang dapat manfaat siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk kamu sendiri. Maka sayangi diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai melakukan transaksi yang haram agar kita selamat untuk kehidupan yang kedua. Sehingga orang menghindari maksiat, menghindari sesuatu yang haram, hakikatnya dia sayang kepada dirinya. Sebaliknya, orang yang bergelimang dengan maksiat dan durhaka, hakikatnya dia mencelakakan dirinya. Allah nggak dirugikan ketika orang transaksi riba.
Andaikan seluruh masyarakat semuanya melakukan transaksi haram, riba merebak di mana-mana, semua transaksinya haram, apakah kuasa Allah berkurang? Sepeser pun tidak. Cuman masalahnya terkadang ada orang yang komentar miring. Kenapa komentar miring? Sehingga saat dia ditunjukkan ini nggak boleh, ini dilarang, komentar. Jadi orang kok repot toh. Yang gampang saja. Kita nggak perlu mempersulit diri. Udahlah, biarkan saja. Kita semua ini semuanya boleh. Ketika dia diingatkan seperti itu, bukti kalau dia adalah orang yang kondisinya nggak paham alias bodoh. Bahasa sederhananya, Pak, seperti ketika kita mengingatkan anak kecil, Pak. Ya? Bukti sayang seorang orang tua kepada anaknya, ketika anaknya melakukan hal yang bahaya, dia apain? Saya ulang, bukti sayang orang tua kepada anaknya. Anaknya mainan pisau. Orang tua yang sayang kepada anaknya gimana? Jangan mainan pisau, pakai pedang saja. Begitu kan? Tidak. Anaknya mainan petasan. Bukti sayang orang tua kepada anaknya gimana? Jangan main petasan, kasih gas melon. Main jeblukan sisan. Bukti sayang orang tua kepada anaknya ketika dia melakukan hal yang bahaya, dilarang. Dan saat anak itu dilarang, komentar gak dia? Bapak gak sayang sama saya, ini dilarang, ini gak boleh, ini terlalu membatasi, semuanya serba dilarang. Kenapa? Karena orang tua sayang sama anak. Anaknya keluar malam-malam, gak boleh, bahaya. Kamu gak boleh keluar malam dan seterusnya. Tapi anaknya berontak. Kenapa? Karena gak ngerti dia. Tapi subhanallah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini hamba yang sudah jelas dia ngelawan ketika dikasih aturan, tetap dikasih hidup. Dikasih waktu tunda, ada kesempatan dia mau bertobat. Dan itulah kita. Makanya Allah sebut manusia itu punya dua karakter terhadap syariat. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi bodoh. Zalim kenapa? Karena dia melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri. Bodoh kenapa? Ketika sudah diingatkan, dikasih arahan, nolak mentalnya, nggak mau, dan aneka komentar miring disampaikan. Lihat nanti di komen YouTube, ya, masya Allah. Oh, itu banyak. Ini terlalu keras, terlalu kasar, dan seterusnya. Karena dia nggak mau kalau mendengarkan seperti ini, yang isinya peringatan yang menakutkan bagi mereka yang masih sering melakukan transaksi yang haram. Baik, 3 pengantar ini Anda pegangi, semoga jadi motivasi untuk lebih kuat meninggalkan yang haram. Karena hakikatnya ketika kita melakukan tindakan yang haram dalam muamalah, merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, transaksi yang haram di sekitar kita bentuknya apa, Pak? Ya banyak sekali ya. Jika kita ambil contoh yang ada di masyarakat. Namun Nabi SAW atau syariat kita hanya menyebutkan beberapa prinsip kapan sebuah transaksi itu terhitung sebagai transaksi haram. Para ulama menyimpulkan transaksi yang haram itu jika mengandung salah satu dari 3 hal. Cukup mudah untuk dihafal: riba, gharar, dolim. Bisa disebutkan ulang? Alhamdulillah. Baik. Sesuatu praktek muamalah, transaksi muamalah berstatus haram jika mengandung salah satu dari 3 hal ini: riba, gharar, dan dolim. Sudah? Riba seperti apa? Mungkin barangkali Anda masih ingat 2018 atau 17 ya. Kita pernah bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Itu kedatangan saya pertama di Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung. Kita pernah membahas tentang apa itu riba, kemudian aneka macam-macamnya, turunannya, dan seterusnya. Prinsipnya, riba yang paling banyak terjadi adalah riba utang piutang. Dan ini pernah disampaikan satu kaidah dari sahabat Fudalah bin Ubaid: kullu qardin jara nafan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Baik, kita tinggalkan riba, beralih ke gharar. Gharar secara bahasa
artinya menipu. Allah Ta'ala berfirman, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai al-gharur. Al-gharur itu siapa? Nama lain dari setan. Namanya al-gharur. Punya anak jangan dikasih nama gharur ya. Anak lanang Muhammad Gharur. Al-gharur tadinya setan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai si gharur menipu kalian karena luasnya rahmat Allah, sehingga dia merasa kan nggak dihukum, akhirnya tenggelam dalam maksiat. Pada peristiwa perang Badar, orang-orang munafik mereka melihat bagaimana kegigihan para sahabat, sampai mereka itu terasa heran, ini orang kok sampai rela untuk mengorbankan seluruh harta, jiwanya, fisiknya membela Muhammad. Ngapain orang ini? Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya punya penyakit berkomentar terhadap para sahabat yang mereka berjuang membela Nabi SAW. Apa komentarnya? Gharra haula'i dinuhum. Mereka ini telah ditipu oleh agamanya. Jadi komentar munafik kepada sahabat itu dianggap sebagai manusia yang ditipu oleh agama. Mau-maunya sampai mereka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan, siap untuk sampai berkorban nyawa. Gharra haula'i dinuhum. Mereka ditipu oleh agamanya. Komentar itu berlanjut sampai sekarang, Pak. Sebagian orang yang hijrah kemudian dia meninggalkan pekerjaan yang gajinya gede ya. Yang dulu gajinya 2 digit ya, sampai 3 digit. Kemudian dia tinggalkan. Kenapa? Ini haram. Komentar keluarganya, kamu jangan-jangan ditipu sama ustadzmu. Ngaji sama siapa kamu? Nonton ANB ya? Wah itu. Jadi jangan-jangan kamu ditipu sama kelompok pengajianmu, ditipu sama gurumu, ditipu sama ustadzmu. Gaji gede kau tinggalkan, nanti kamu sudah berusia 40 ke atas, mau daftar pekerjaan di mana? Udah nggak ada yang nerima. Ini gaji yang sudah bagus malah kau tinggalkan. Gharra haula'i dinuhum. Orang ini ditipu oleh agamanya. Perkataan siapa ini? Munafik dan orang yang punya penyakit dalam hatinya. Dia nggak sadar bahwa orang yang punya komitmen besar terhadap agamanya sampai harus rela meninggalkan apapun selama itu dalam rangka untuk memperjuangkan agamanya. Dan itulah para sahabat. Ya mungkin konteks di tempat kita lebih ringan, tapi terkadang orang melakukan itu terasa berat, sehingga bagi sebagian orang dianggap telah ditipu oleh kelompok pengajiannya. Baik. Dan banyak sebagian ibu-ibu yang misalnya mereka pakai jilbab besar dalam terik matahari yang panas. Orang lain komentar, ini jangan-jangan ditipu sama ustadznya. Padahal dia berusaha untuk menjaga auratnya. Baik. Kembali ke sini, gharar dalam arti makna menipu tadi, ini makna bahasa ya. Kemudian dalam makna istilah ada banyak sekali definisi gharar yang disampaikan oleh para ulama. Dan ada satu definisi yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Qawaid Nuraniyah. Beliau menyebutkan al-gharar huwa majhulul akibah. Yang disebut dengan gharar adalah transaksi yang tidak jelas hasilnya. Caranya memahami seperti ini, Pak. Dalam setiap transaksi komersil, karena transaksi kan ada dua ya, ada transaksi komersil, ada transaksi sosial. Komersil itu disebut dengan muawadot, kalau sosial disebut dengan tabarruat. Nah, kita sampai jam berapa? 8:30. Ini karena jamaah udah pada ngantuk. Kelamaan nunggu tadi ya, mohon maaf ya. Insyaallah. Baik, nanti kalau ada yang merem satu kajian selesai gitu aja. Jadi
Kalau transaksi sosial itu sifatnya searah, maka para ulama menegaskan transaksi sosial tidak harus saling ridho. Tidak harus saling ridho. Contohnya apa Pak? Hibah, sedekah, itu transaksi sosial. Anda pulang ya dari safar, kemudian bawa oleh-oleh ke tetangganya, dicentelin di pintu, udah tinggal. Yang menerima ridho nggak? Ya, udah tahu. Kan kita nggak ketemu. Boleh nggak seperti ini? Apakah ini sedekah yang sah atau hibah yang sah? Sah? Sah. Walaupun kita tidak ijab kabul sama penerima, karena yang sifatnya sosial boleh searah. Sehingga Anda transfer duit Anda ke orang lain, ini hadiah dari saya untuk kamu, diterima yang bersangkutan, sah sebagai sedekah atau hadiah, karena ini sifatnya transaksi apa? Sosial. Nah, beda dengan yang kedua, transaksi komersil. Transaksi komersil berarti berbicara tentang untung rugi. Di bagian inilah Allah syaratkan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Sehingga ada persyaratan apa? Saling ridha. Ini berlaku untuk transaksi komersil. Setiap transaksi komersil mesti ada dua pasang. Mesti ada dua apa? Dua pasang. Contoh, jual beli. Anda membeli buku ini, uang, buku, pasangan ya, uang sama buku. Sudah? Uang ini disebut iwad, buku ini disebut muawad. Uangnya disebut apa? Iwad. Buku ini disebut muawad. Sehingga kalau orang misalnya beli buku ini, harganya berapa? 30.000, maka dia bayar 30.000 dapat buku. Iwadnya 30, muawadnya buku. Paham? Transaksi ini namanya apa? Komersil, jual beli. Ya. Transaksi jasa. Anda bayar SPP untuk anaknya yang sedang sekolah. Anda bayar SPP misalnya 500.000 sebulan. Anda dapat apa? Dapat apa? Fasilitas dan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak. Iwadnya apa? Iwadnya 500.000. Muawadnya apa? Jasa dan layanan. Paham ini? Paham ya? Baik. Gharar itu terjadi jika salah satu di antara iwad dan muawad tidak jelas. Jika salah satu ini atau dua-duanya tidak jelas. Contohnya Pak, tidak jelas di muawad, barangnya nggak jelas. Misal Bapak bayar 1 juta ya, nanti Bapak akan saya kasih sesuatu. Sesuatu apa? Pokoknya ada. Nah apa? Nggak tahu. Pokoknya nanti Bapak saya kasih. Praktek ini apa? Gharar. Kenapa? Karena yang dibayarkan 1 juta jelas, tapi yang diterima muawadnya tidak jelas. Contoh realnya Mas, contoh real. Orang datang ke pemancingan, bayar berapa? 100.000. Silahkan kamu mancing selama 1 jam. Bel berbunyi, bubar. Dapat ikan nggak dapat ikan, harus keluar. Baik, dia bayar 100.000, terus dia mancing. Ketika dia bayar 100.000, dia itu beli apa? Beli pancing. Beli kan tidak ada, belum tentu dapat. Beli muawadnya tidak aja, muawadnya tidak jelas. Sehingga apa yang didapatkan? Tidak tahu Pak. Oh itu beli suasana ya Pak. Cuman di empang panas, cuman payung fasilitasnya. Masuk kebun binatang itu 50.000 koleksinya lengkap. Ini 100.000 koleksinya bawal. Nggak sebanding ya. Maka sebenarnya yang dia cari apa? Peluang dapat ikan. Peluang inilah yang menunjukkan kalau transaksinya jadi nggak jelas, sehingga ini masuk kategori apa? Gharar. Paham insyaallah? Baik, dan masih banyak turunannya. Kemudian satu lagi yang nggak jelas uangnya.
Contoh ya, bekam bayar seikhlasnya. Udah? Dibayar 5.000. Ngomel nggak? Hah? Ngomel. Berarti kan nggak ikhlas. Siapa yang nggak ikhlas? Yang nerima. Yang nerima nggak ikhlas. Anda jualan nasi bungkus di pinggir jalan, silakan dibayar seikhlasnya. Ada yang bayar cuma 1.000, 2.000 dan seterusnya. Ketika dibayar dikit ngomel, berarti sebenarnya dia nggak ridho. Ngomel itu bukti dia nggak ridho. Maka dalam posisi ini transaksi tersebut gharar. Kalau ada budaya Pak ya, orang transaksi tangannya di bawah sarung, salaman ya. Kemudian dia jual beli sapi, goyang-goyang jari, tanda berapa juta. Kalau nggak jelas gimana? Ya nggak boleh. Harga harus jelas. Harga harus jelas. Sehingga berapa nilai transaksi ini harus ditegaskan. Berapa? Kamu nyebut berapa? Udahlah terserah bapak saja seikhlasnya. Nanti dikasih sedikit ngomel. Jangan sebut seikhlasnya kalau memang belum ada niat untuk sosial. Kalau niatnya sosial boleh ya. Niat sosial itu seperti ini. Saya sengaja jualan nasi bungkus, sebenarnya gratis pun nggak apa-apa. Karena niat saya memang nyumbang. Tapi biar nanti berkelanjutan, kita bisa produksi terus, silakan ngasih sesuatu seikhlasnya. Sehingga mau dibayar 500 perak, dibayar 1.000, dibayar 2.000, dia nggak ngomel, boleh. Akadnya apa? Sosial. Buktinya apa? Dia ridho untuk tidak dibayar. Tapi kalau ketika nggak dibayar dia ngomel, berarti akadnya komersil, tapi uangnya nggak jelas. Paham insyaallah? Baik, maka wahai tukang bekam ya, dan para tukang pijit, serta terapis-terapis yang lain, kalau Anda memang belum ridho dibayar seikhlasnya, sebutkan angka ya. Karena transaksi jasa itu harus jelas bayarannya. Transaksi jasa harus jelas bayarannya. Pak, biasanya kalau mijiti berapa Pak? Ya kalau sampai tidur 100.000 Mas. Pijiti sampai tidur, bolak-balik ya Pak? Bolak-balik. Kalau udah tidur nggak usah dibayar. Masya Allah. Baik. Selanjutnya yang ketiga, zalim ya. Transaksi zalim ada banyak macam. Misalnya menipu, mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi timbangan dan seterusnya. Ada banyak sekali bentuk-bentuk transaksi zalim. Dan zalim tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian merasa bahwa Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Dan Nabi SAW menyebut tentang orang muflis, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala. Wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza. Tapi dulu dia pernah mendolimi si A, memukul si B, mencaci maki si C, mengambil hartanya si D. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semuanya rebutan pahala yang dimiliki oleh orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaih, ketika pahalanya habis sementara kewajibannya belum tertunaikan, ukhidat min sayyiatihim thumma turihat ilaihi thumma turiha finnar. Dosa mereka diambil, dilemparkan ke orang ini, lalu dia dicampakkan ke neraka. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan merasa aman ketika kita mengambil harta orang lain sementara kita tidak ketahuan. Hidup tidak sekali, akan ada pembalasan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Dan waktu tinggal 10 menit ya. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah membawa masalah di masjid ini ya, tolong Anda tahan. Insya Allah kita punya sesi yang lebih panjang besok waktu duha. Di mana? Di Masjid At-Tauhid ya.
sambil belajar tentang bedah buku pengantar ilmu waris, plus nanti mungkin ada sesi yang lebih panjang untuk tanya jawab. Baik, ini ada pertanyaan panjang-panjang nih ya. Apa hukumnya membeli makanan lewat online seperti GoFood? Apakah masuk ke dalam riba? Karena ketika kita membeli makanan di warungnya menggunakan uang drivernya dulu, yang kemudian diganti oleh kita yang memesan ditambah dengan jasa untuk driver. Lalu bagaimana solusinya? Baik, tentang aneka fasilitas online dalam membeli makanan, apakah ada yang bermasalah di situ? Pembahasan pertama adalah masalah harga. Harga online, harga lewat aplikasi dengan harga ketika di warung sama atau beda? Beda. Selisih berapa? 10%? 20%? Selisih berapa? Jadi khilaf ini. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20. Pokoknya beda harga gitu aja ya. Baik, di aplikasi lebih mahal. Harga di aplikasi lebih mahal. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Kalau datang sendiri ke outlet, anggaplah harganya 20.000. Ketika dia beli lewat aplikasi jadi 24.000. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Boleh? Masya Allah. Baik. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Betul ya? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena masalah harga itu kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Penjual berhak untuk menjual harga dengan bervariasi. Misalnya outlet di pinggir jalan, ya, berapa harganya? 5.000. Ketika di bandara jadi 10.000. Boleh? Kenapa? Pasarnya beda. Sehingga ada prinsip di mana bumi dipijak, di situ harga pasar diakui. Karena pasarnya beda. Anda beli air mineral di pinggir jalan 3.000, di stasiun 5.000, di atas kereta 7.000, di bandara 10.000, di atas pesawat 25, di kamar hotel 30. Semuanya harganya beda karena pasarnya beda. Boleh ya. Yang kedua, masalah menggabungkan utang dengan jasa. Nah, yang ditanyakan tadi kan, driver nalangi dulu pakai uang pribadi, lalu nanti kita ganti. Sehingga di situ driver memberikan utang, tapi di saat yang sama dia melakukan transaksi jasa. Baik. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Makna tidak halal utang digabung dengan jual beli, para ulama mengatakan pada prinsipnya ini bukan riba, tapi dzari'atun ila riba, sarana menuju riba. Dan salah satu di antara dalil dalam syariat adalah saddud dzari'ah, mencegah peluang terjadinya kemaksiatan yang lebih besar. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Jadi kenapa utang dengan jual beli nggak boleh digabung? Karena itu sarana menuju riba. Bentuknya gimana Pak? Ada orang utang, tapi disyaratkan jual beli. Akad utama adalah utang, tapi disyaratkan jual beli. Contoh, seorang bos ya, toke, ngasih utang kepada para nelayan. Nelayan ini butuh modal ketika mau melaut. Bapak butuh berapa? 50 juta, 10 juta, sekian juta. Ini tak kasih modal, tak kasih utang. Nanti kembalikan sesuai nominal. Utang 10 juta, balik 10 juta. Tapi syaratnya satu, semua hasil kamu melaut wajib dijual ke saya. Baik, di pesisir seperti ini banyak. Berarti nasibnya sama seperti di daerah saya. Sehingga praktek seperti ini menggabungkan utang dengan jual beli. Dia mau ngasih utang, tapi dengan syarat dia jual hasilnya kepada
dirinya. Andaikan ketahuan dia jual ke orang lain, Masya Allah, cabut itu utangnya kalau ketahuan. Sehingga seperti ini tidak dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan praktek yang tadi terjadi pada GoFood dan seterusnya? Yang terjadi sebaliknya. Akad utamanya jasa. Sebenarnya tujuan orang GoFood itu utang atau jasa? Ya, jasa. Karena yang lebih mampu yang mana Pak? Drivernya atau konsumennya? Umumnya yang lebih mampu konsumen. Konsumen ini orang mampu, malas keluar, pesen driver. Sehingga driver ini secara umum lebih tidak mampu daripada konsumen. Kira-kira Pak, dalam aktivitas yang kita lakukan secara urfi ya, dalam budaya masyarakat kita, ada nggak orang tidak mampu memberi utang kepada orang kaya? Nah, nggak nemu ya, nggak nemu. Sehingga misalnya ada Pak Haji, rumahnya 10, dia utang sama orang yang belum punya rumah. Masuk nggak kayak gini? Mungkin nggak ada, di tempat kita nggak ada. Makanya sebenarnya transaksi utang ini tidak diinginkan, bukan transaksi utama. Andai kan driver tadi di sampingnya yang memesan, mungkin yang memesan langsung ngasih duit. Tapi karena masalah ya biar lebih praktis, driver ada di mana? Di dekat lokasi warung. Maka dia yang nangkap, kemudian dia langsung ke warung. Daripada nanti ke pemesan dulu, balik lagi ke warung, bolak-balik banyak effort yang dikeluarkan. Sehingga wallahu alam, secara pribadi, berdasarkan pertimbangan ini, saya memahami tidak ada transaksi pengantar riba di situ. Lebih dominan kepada transaksi jasa. Karena memang hukum niat awalnya, tujuan awalnya adalah jasa. Utang itu efek samping turunannya. Wattabi' tabi', dan sesuatu yang jadi turunan hanya mengikuti. At-tabi'u tabi'un, sesuatu yang hanya turunan sifatnya mengikuti. Dia tidak memberikan pengaruh hukum. Wallahu alam. Karena itu dengan tetap menghargai pendapat asatidzah yang lain dalam masalah ini, namun secara pribadi saya mengatakan praktek ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, pas 20.30. Saya bertanya, Anda yang menjawab ya. Nah. Baik. Pertanyaan yang pertama, ada orang utang. Ini hadiah bukunya. Coba di antara teman-teman yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang, angkat tangan. Kelas berapa? Yang udah dewasa ya. Anak-anak jangan angkat tangan. Ada? Enggak ada? Baik, saya ganti pertanyaannya. Di antara jamaah yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang riba. Belakang, ada tadi ya? Tidak pernah utang riba. Masya Allah, dapat hadiah langsung. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ya, kode etik pengusaha muslim. Di antara jamaah yang pernah jatuh lalu bangun lagi dari bisnis. Nah, dari nol. Ada lagi? Bapak ya? 2, belakang 3, 4, banyak 5 weh. Karena banyak jawab pertanyaan saya. Khusus yang angkat tangan tadi ya. Baik, sebutkan 3 sebab transaksi termasuk haram. Baik, mana yang duluan? Baik, Anda duluan. 1, mengandung riba. 2, gharar. 3, Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Alhamdulillah. Nah,
buku sifat salat Nabi SAW. Kita hadiahkan kepada yang anaknya paling banyak. Hah? Anak kandung, bukan anak sambung. Ada? Sebentar. Coba. Mana? Berapa, Pak? Cuman 2. Masih banyak yang lain ya. Coba. Berapa, Bapak? 4. Berapa? 6. Ada 6,5? 6 ya? 6, baik. Nanti yang anaknya 6 dapat hadiah, insyaallah. Nah, selanjutnya, yang paling sering utang istrinya ada? Wah, ini aib ya, nggak boleh ya. Jangan Pak Ustadz, nggak boleh, itu aib ya. Saya ganti aja pertanyaannya ya. Yang paling sering diutangi istri, nah. Nggak ada ya. Alhamdulillah, tidak terjadi utang. Karena dikasih aja, nggak usah utang ya. Baik. Sebutkan nama perawi hadis la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa, Pak? Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Baik, ini ya. Saya ganti aja. Nah. Selanjutnya. Apa? Pertanyaan. Beliau titip pertanyaannya. Oh, bisa untuk besok ya, sudah, alhamdulillah. Masih ada 2 buku, insyaallah nanti hadiah untuk besok. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.